adillah pada kami. Kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya, sahabat jajaran semua, kemarin kita dapat kabar yang cukup mengejutkan ya. Adanya kesepakatan. Saya kira bisa dikatakan begitu. Antara Surya Paloh dengan Luhut Binsar Panjaitan agar tidak membiarkan kembali Joko Widodo cawe-cawe urusan capres. Wah, ada apa ini? Saya kira gempar ini jagat politik Indonesia hari ini. Memang sudah agak cukup lama ya Pak Luhut tidak muncul berbicara tentang pencapresan. Bahkan kita melihat kemunculan di media pun jarang ini Pak Luhut nih. Nah sekarang muncul untuk kesekian kalinya bertemu dengan Surya Paloh. Oke, saya kira perubahan politik sudah mulai terasa hari ini ya. Kita melihat langsung saja ke thumbnail kita. Jokowi cawe-cawe capres cross. Jangan lagi dibiarkan. Jokowi cawe-cawe utang, itu tugasmu. Anda harus sangat bercawe-cawe, menangani dengan tuntas, karena hutang menggelembung dalam sejarah Indonesia ada di kepemimpinan Pak Jokowi. Jadi saya kira waktu yang tersisa, ya, beberapa saat lagi masa jabatan Pak Jokowi berakhir, kita mendoakan akhir jabatan Pak Jokowi ini adalah akhir jabatan yang husnul khotimah, yang berakhir baik, yang memberikan legacy. Ya. Itu yang sangat kita harapkan. Bukan sebaliknya. Ya. Kita melihat pola-pola yang terjadi di para politikus selama ini, yang mau nyalek, yang mau pilkada. Ini barangkali termasuk yang di pusat ya. Memohon-mohon saat minta kekuasaan, tapi nggak mau kembalikan saat berakhir. Luar biasa ini. Tapi ya, saya kira inilah godaan manusia ya. Islam kan sudah memberikan arahannya. Godaan itu ada harta katanya, tahta, wanita. Setiap orang digoda oleh tiga ini. Jadi ada yang lemah di salah satu, itu yang kena gitu. Tapi kalau bagi rakyat jelata tentu tahta tidak ada ya, godaan tahta. Ya mau bagaimana, dia tidak punya kekuasaan apa-apa. Nah, ini justru yang menjadi sebuah fenomena menarik yang terjadi di politik Indonesia. Oke, sebentar ya, saya rapikan dulu sedikit. Ya. Nah, kita lihat beritanya ya. Dari CNN Indonesia Jumat kemarin. Ketua Pemenangan Pemilu Nasdem Sugeng Suparwoto mengatakan pertemuan antara Ketum Nasdem Surya Paloh dan Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membicarakan cawe-cawe atau ikut campurnya Presiden Joko Widodo dalam koalisi parpol jelang Pilpres 2024. Kita ingat sekali loh, ingat sekali kita sekitar 10-9 tahun yang lalu Hasto Kristianto bilang, Pak SBY kurang lebih sama begini, tolong jangan cawe-cawe, istana jangan turut campur dalam pertarungan kontestasi Pilpres. Dan apa yang Pak SBY lakukan? Memang tidak turut campur. Ya, di 2014 SBY tidak berupaya untuk menjadikan pelanjutnya yang mengamankan beliau. Karena beliau barangkali memang posisinya aman. Begitu ya. Nah, menurut kedua tokoh yang bertemu di Wisma Nusantara lantai 28 Jakarta Pusat itu bersepakat, wah ini menarik, bersepakat
tidak akan membiarkan cawe-cawe presiden. Wow. Ngeri nih. Kan makna tidak akan membiarkan ini loh. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh SP dan LBH, Luhut Binsar Panjaitan, LBP? Tentu, kalau saya yang bilang, rakyat jelata yang bilang, saya tidak akan membiarkan. Nah, nanti kan orang ngomong, emang lu mau ngapain? Lu koar-koar di depan gedung DPR pun nggak bakalan didengar. Tapi ini yang bicaranya Surya Paloh, LBP. Tentu dia punya kekuasaan, punya kemampuan, punya massa, punya infrastruktur di bawahnya yang bisa menguatkan kata-kata ini. Jadi di titik ini, saya kira kita melihat bagaimana kekuasaan Joko Widodo semakin menurun, semakin sirna. Nah, mestinya saran kami kalau rakyat kan hanya bisa menyarankan saja. Ini juga sebagai bentuk kecintaan kita pada negeri ini kan. Saran kita, Pak Jokowi mulailah sekarang melakukan program-program husnul khotimah itu gitu. Kalau siapa Menteri Investasi ya Bahlil itu. Capres-capres kalau mau menang harus baik-baik ke Pak Jokowi. Saya balikin. Wahai Pak Jokowi, kalau mau baik-baik pasca lengser, ya Anda harus baik-baik juga ke para capres. Ya gitu kan? Jangan ke sini di-endorse, ke sini dinegasikan. Kalau mau endorse ya endorse semuanya. Kalau mau diam tidak berespon, tidak mendukung salah satu, ya lakukanlah seperti SBY. Kan begitu saja gitu. Nah ini kan tidak. Dikumpulkan di istana. Kalau mau ngumpulin harusnya kumpulin semuanya. Karena semuanya adalah stakeholder kebangsaan ini. Begitu. Kedua tokoh tadi sepakat bahwa ini tidak boleh dibiarkan. Karena ini juga bisa mengancam. Artinya akan menimbulkan dinamika yang kadang tidak perlu. Ujar Sugeng dalam konferensi pers bersama tim 8 dan baca pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan. Kemarin ya Jumat. Ia mengakui hal tersebut sulit dihindari, namun kedua tokoh tetap menghormati keputusan politik masing-masing. Termasuk, mohon maaf, kita sebut dalam hal ini adalah Pak Luhut menghormati apa yang sudah diputuskan Pak Surya. Tentu menghormati ini konteksnya apa nih? Apakah manut gitu ya? Apakah setuju? Apakah mau membangun sebuah kerjasama yang lebih apik? Kita belum tahu. Kita lihat saja nanti ya. Dalam hal ini Nasdem, konteks kontestasi sekaligus menyangkut Pak Anies, itu eksplisitnya seperti itu. Selain itu, Sugeng juga mengatakan kedua tokoh itu ingin menciptakan situasi yang kondusif dalam kompetisi Pilpres 2024 agar lebih jujur dan adil. Kita dengar kemarin dari TNI AD ya, ada yang kita harus betul-betul menjaga bahwa proses-proses Pilpres ini betul-betul aman, tidak ada kecurangan. Ya mantap lah, kita apresiasi. Kenapa? Tadi kita saling mengingatkan, mohon maaf kalau kayak gini. Ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image. Misalkan pemerintah atau presiden berpihak kepada calon tertentu. Itu seyogianya dihapuskan. Mudah-mudahan Pak Jokowi mendengar kabar ini ya. Jokowi telah menepis bahwa dirinya cawe-cawe atau ikut campur urusan partai politik menentukan koalisi di Pilpres 2024. Tapi mengundang 6 koalisi pimpinannya, pimpinan koalisi pemerintahan tanpa melibatkan Nasdem malah ya. Jokowi mengatakan pertemuan dengan petinggi-petinggi partai politik sebatas diskusi. Ya, tentu kualitas diskusi bisa kita bedakan antara yang terjadi di istana dengan apa yang terjadi di warung Tegal sebelah rumah saya. Gitu kan? Termasuk saat mengumpulkan pejabat teras partai politik di istana beberapa hari yang lalu. Bukan cawe-cawe. Wong itu diskusi saja kok cawe-cawe. Diskusi, kata Pak Jokowi. Itu tadi, kalau diskusi saja, kenapa tidak melibatkan Nasdem? Kenapa tidak mengundang Nasdem? Kalau apalagi bicara bahwa
bangsa ini harus dirawat bersama-sama, bahwa bangsa ini harus kemudian kita perhatikan bersama-sama. Ya undang juga dong Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Kan keren kalau begitu. Iya kan? Harusnya begitu gitu. Jokowi menegaskan statusnya bukan hanya kepala negara, melainkan juga pejabat politik. Oleh karena itu dia merasa wajar jika berdiskusi dengan partai-partai politik. Tolonglah mengerti bahwa kita juga ini politisi, tapi juga pejabat publik. Nah, harusnya kan dipisah Pak Jokowi. Kalau Bapak sebagai pejabat publik menggunakan istana, ya itu memang tempatnya. Tapi kalau Bapak kemudian memposisikan diri sebagai politisi, berbicara untuk masa depan kelompoknya, ya enggak boleh dong pakai istana. Kita ingat ya salah satu sahabat Nabi itu ya, ketika menjadi khalifah memimpin, ada yang mau ngajak diskusi, bertanya, ini urusan negara atau bukan? Kalau bukan, lampunya mau saya matikan. Harusnya kan Bapak belajar gitu deh, dari para khulafaur rasyidin ini. Atau harusnya ada yang mengingatkan di wilayah situ. Iya. Jokowi juga menganggap tidak ada aturan. Nah ini yang Jokowi menganggap tidak ada aturan yang dilanggar ketika mengumpulkan ketua-ketua umum partai politik di istana. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah politikus sehingga diskusi dengan partai politik itu lazim dilakukan. Namun ia memastikan urusan capres dan cawapres merupakan urusan partai politik. Apa konstitusi yang dilanggar di situ? Nggak ada, kata dia. Ada Pak. Ada yang dilanggar. Etika. Etika Bapak sebagai presiden, ya, yang mau husnul khotimah, tentu itu tetap kami doakan. Kami doakan, Pak. Sehingga kalau doa ini dikabulkan, maka Bapak tidak akan lagi melakukan cawe-cawe yang Bapak anggap itu bukan cawe-cawe. Karena kalau Bapak sebagai politikus, maka Bapak tidak akan mengumpulkan itu di istana. Kalau Bapak sebagai pejabat publik, ya monggo silakan. Yang dilanggarnya adalah etika, minimal itu. Itu menurut logika kacamatanya rakyat jelata. Saya kira kalau para pakar hukum, para pakar politik bisa bicara lebih jauh. Mungkin pelanggarannya bukan hanya etika, tapi yang lain pun ada yang dilanggar. Bisa jadi begitu. Nah, kemudian kita melihat kalau hal-hal ini terus dilakukan, bagaimana negara ini bisa diurus? Wong bapaknya malah sibuk begini-beginian. Bagaimana ini akan ditiru oleh para bawahan-bawahan Bapak, para menteri? Kan sama kan? Menteri juga sama. Sekarang menteri sibuk bersafari urusan politik. Pak Prabowo keliling. Nah, kita masih ingat itu ya. Sejak Ganjar dicalonkan oleh PDIP, tidak lama dari situ Pak Prabowo langsung ngegas, gaspol kemana-mana. Ketemu tokoh ini, ketemu ulama ini, ketemu kelompok ini, ketemu luar biasa. Kan kita jadi, gimana ini? Urusan menterinya terus gimana? Pak Erik gimana ini? Sandiaga Uno gimana ini? Maka, yaudahlah kalau mau aman kan begini, pilihlah capres yang dari rakyat, bukan dari pejabat. Siapa itu? Ya Anies Baswedan. Nah, fokus perhatian prioritas para pejabat negara, saya kira ini betul-betul harus kita awasi, kita gaungkan bersama. Jangan sampai kemudian yang penting tidak dilakukan, ini ya. Yang tidak penting malah dilakukan, yang genting dibiarkan, yang tidak genting dilakukan, difokuskan, yang genting malah dibiarkan. Kan ini selalu menjadi paradoks. Kita lihat kemarin Pak Jokowi malah datang ke Lampung, mau beresin jalan-jalan rusak di Lampung. Kok sampai harus turun Bapak? Kenapa nggak cukup menterinya saja yang turun? Dan lucunya lagi, lucu sekali ini, luar biasa lucunya. Kan kita tahu ya, itu kewenangan gubernur Lampung, ya kan? Tapi apa yang terjadi ketika Pak Jokowi bilang ini kalau nggak sanggup beresin jalan-jalan rusak, ya sudah diambil alih oleh Menteri PUPR. Gubernur Lampungnya gembira luar biasa sampai bertepuk tangan. Artinya dia sepakat dan menginginkan itu diambil alih.
Wah, wah, wah. Di mana marwah Anda sebagai gubernur Lampung? Pak Jokowi juga kenapa kemudian ketidakmampuan gubernur malah mau diambil alih pusat? Apa yang terjadi setelah ini? Seluruh provinsi yang ada di Indonesia nanti lapor ke Pak Jokowi lewat Twitternya kayak. Tolong sampaikan di kolom Twitter katanya. Pada rakyat yang menemukan jalan masih rusak belum dibenerin. Nanti mereka pada minta, Pak benerin Pak, jalan depan rumah saya. Sudah 3 tahun rusak. Pak benerin Pak. Bolong-bolong yang ada di depan masjid. Ini diambil alih. Dah, gimana budgetingnya PUPR ini? Dananya gimana? Saya nggak ngerti nih. Kalau begitu kan nggak usah ada gubernur. Nggak usah ada wali kota bupati. Ya sudah diurus saja sendiri sama presiden. Kan ada kengacauan akhirnya. Yang jelas tampak nyata di depan rakyat hari ini. Jadi tolonglah kalau Pak Jokowi ya mau cawe-cawe gitu. Nggak perlu cawe-cawe urusan capres. Nggak perlu cawe-cawe urusan teknis gubernur. Urus saja hutang negara yang terus membumbung tinggi. Iya kan? Kita lihat videonya. Gubernur Lampung tepuk tangan dan ucap syukur saat Jokowi ambil alih perbaikan jalan rusak. Kalau saya sih malu. Dan saya yakin sahabat-sahabat ACID Channel yang ada di Lampung pun pasti merasa malu. Waduh, pemimpin saya kok kayak begini ini. Gubernurnya. Dan presidennya juga malah mau mengambil alih. Ini juga sebuah, saya kira, ketidakpatutan. Nah. Lihat ya. Sudah lama dia akan diambil alih oleh, Kita ulangi dari awal. tapi ini karena memang sudah lama dia akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan. Tapi ini karena memang sudah lama akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Ya. Tahun ini pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan. 800 miliar untuk kurang lebih 15 ruas jalan. Maka itu kita pertanyakan 800 miliar itu nanti alokasinya dari mana itu? Ngutang. Wah, tuh repot lagi itu kalau ngutang. Harusnya kan kena sanksi ini gubernur kalau memang tidak mampu. Dan yang kita heran ketika dikatakan begitu bukannya malu malah bersyukur yang gembira, bertepuk tangan. Ampun, mohon maaf ya, saya malu melihat para pemimpin seperti ini. Mudah-mudahan ke depan jangan sampai terpilih lah ya para pemimpin yang karakteristiknya betul-betul tidak layak menjadi panutan dan tuntunan. Ampun. Ya sudah, sahabat ACID Channel semua, di siang hari ini ya memang kita juga harus mampu menata emosi. Yang begini-begini ini memancing emosi, tapi ya mudah-mudahan kita gaungkan saja ini, kita viralkan ini cara-cara yang nggak benar ini, baik dari gubernur maupun dari presiden. Mudah-mudahan tidak terulang lah gitu ya ke depannya. Dan harapannya Indonesia akan jauh menjadi lebih profesional nih, terutama para pejabat publiknya ya. Kita akan awasi terus proses-proses yang terjadi di negeri ini. Terima kasih sudah membersamai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sekarang sudahlah, kita ngopi dulu aja ya. Ini gambarnya gambar ini di sini ya, SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya. Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk
kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SJ juga, kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SJ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.